Hai, kami dari kelompok 6 akan menyajikan video animasi mengenai pencemaran air. Ada 5 poin nih yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, fakta menarik tentang air, pencemaran air, mekanisme pencemaran air, dampak pencemaran air, dan juga penanganan pencemaran air. Yuk simak videonya. Fakta menarik tentang air. Air adalah kebutuhan makhluk hidup paling mendasar. Tapi, banyak hal yang belum kita ketahui mengenai air. Berikut info dan fakta mengenai air. Yang pertama, permukaan bumi diliputi oleh air sebanyak 70%. Yang kedua, kebanyakan air terlalu asin untuk diminum. Yang ketiga, 3/4 dari air tawar yang ada di bumi diperoleh dari gunung es kutub. Yang keempat, sisa air tawar di bumi semuanya berasal dari dalam tanah, sungai, dan danau. Yang kelima, di dunia ini terdapat lebih dari 250 sungai. Yang keenam, hanya 3% dari surface water merupakan fresh water. Yang ketujuh, 20% masyarakat di dunia ini kekurangan akses terhadap air bersih. Yang kedelapan, lebih dari 2,6 miliar orang tidak memiliki toilet selokan yang layak. Yang kesembilan, waterborne disease affect 4 billion people every year. Definisi pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga melahirkan sedimen dan polutan. Dalam PP nomor 20/1990 tentang pengendalian pencemaran air, didefinisikan sebagai pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai peruntukannya. Pasal 1 angka 2. Yang ketiga yaitu mekanisme pencemaran air. Mekanisme pencemaran air dimulai ketika air tersebut telah terkontaminasi akibat dari aktivitas manusia dan bahan pencemar air seperti bahan radioaktif, asam atau basa, anorganik, dan organik. Pada air, bahan organik mati mengalami proses oksidasi yang membutuhkan oksigen. Selain mengalami proses oksidasi, sebagian besarnya berubah menjadi air dan oksigen dengan menggunakan oksigen. Pembuangan bahan organik ke dalam air tersebut menyebabkan proses oksidasi di mana dalam proses tersebut dibutuhkan oksigen sehingga oksigen di dalam air menjadi berkurang. Bahan organik ini berasal dari berbagai sumber dan limbah-limbah yang tidak diolah seperti limbah domestik yang mengandung kurang lebih 100-300 ppm bahan organik atau BOD. Adapun beberapa indikator yang dapat menentukan pencemaran air. Yang pertama, perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen. Air yang mempunyai pH lebih kecil dari pH normal akan bersifat asam, sedangkan air yang mempunyai pH yang lebih besar akan bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke sungai akan mengubah pH air yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan makhluk di dalam air. Yang kedua, perubahan warna, bau, dan rasa air. Bahan buangan dan air limbah dari kegiatan industri yang berupa bahan anorganik dan bahan organik seringkali dapat larut di dalam udara. Apabila bahan buangan dari air limbah tersebut dapat larut dan terdegradasi, maka bahan buangan dalam air limbah dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna air. Lalu, bau timbul akibat aktivitas mikroba dalam air yang akan merombak bahan buangan organik, terutama gugus protein, secara biodegradasi menjadi bahan mudah menguap dan berbau. 3. Perubahan suhu air. Air sungai suhunya naik akan mengganggu kehidupan hewan air dan organisme lainnya.
Hal ini dikarenakan kadar oksigen yang terlarut dalam udara akan turun bersamaan dengan kenaikan suhu. Padahal, setiap kehidupan pastinya memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang terlarut dalam udara berasal dari udara yang secara lambat terdifusi ke dalam udara. Semakin tinggi kenaikan dari suhu udara, maka akan semakin membuat sedikit oksigen yang terlarut di dalamnya. 4. Timbulnya endapan, koloid, dan juga bahan terlarut. Bahan buangan industri yang berbentuk padat kalau tidak dapat terlarut dalam sempurna akan mengendap di dasar sungai dan dapat larut sebagian menjadi koloidal. Endapan dan koloid yang melayang di dalam air akan menghalangi masuknya sinar matahari, sedangkan sinar matahari itu sendiri sangat diperlukan oleh mikroorganisme untuk melakukan proses fotosintesis. 5. Mikroorganisme. Bahan buangan industri yang dibuang ke lingkungan perairan akan didegradasi oleh mikroorganisme. Berarti, mikroorganisme akan berkembang biak. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan mikroorganisme patogen juga ikut berkembang biak. Mikroorganisme patogen adalah mikroorganisme yang menjadi penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air ini akan sangat merugikan bagi ekosistem serta keberlangsungan dari makhluk hidup dan sekitarnya. Berikut ini adalah dampak-dampak dari pencemaran air. Yang pertama, binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Hal ini dikarenakan dampak pencemaran air dapat menurunkan jumlah oksigen. Lalu, dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang sebab mereka memanfaatkan oksigen untuk bernafas. Selanjutnya, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, baik yang berada di darat maupun di air. Air yang tercemar akan diminum oleh makhluk hidup yang tinggal di daratan. Hal inilah yang dapat menyebabkan berbagai polutan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang mengonsumsinya, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Serta binatang dan tumbuhan air akan terganggu karena air merupakan habitat ekosistem mereka. 3. Menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini akan berakibat tumbuhan-tumbuhan air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, hal ini akan menyebabkan air mendapat oksigen yang hanya sedikit. 4. Meningkatnya kecepatan reaksi kimia. Air yang tercemar adalah air yang telah mengandung aneka bahan polutan. Banyak jenis polutan yang merupakan bahan-bahan kimia, sehingga ketika air banyak mengandung bahan kimia, hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. 5. Produktivitas tumbuhan terganggu. Dampak pencemaran air juga dapat mengganggu kesuburan tanah, yang juga turut mengganggu produktivitas tumbuhan. Tanah merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan untuk hidup. Ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi dan malah justru terkontaminasi zat polutan, maka tumbuhan tidak akan produktif lagi. Hal ini akan memberikan dampak berupa matinya tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar yang tercemar tersebut. 6. Terganggunya kesuburan tanah. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini disebabkan karena air akan meresap ke tanah yang ada di sekitar air. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut ikut mengandung berbagai zat polutan. Jika tanah telah tercemar zat polutan, maka akan mempengaruhi tingkat kesuburannya. Penanganan pencemaran air. Dampak pencemaran air tersebut dicegah apabila kita menerapkan pengendalian pencemaran air, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pencemaran air, serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air. Pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara administratif atau dengan membuat undang-undang.
seperti pada penerapan standar kualitas air sungai dengan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian, baku mutu kualitas air limbah industri. Pada contohnya, PMLHK nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Kemudian PMLHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Yang selanjutnya dapat dilakukan dengan pelaporan dan pemantauan lingkungan. Cara nomor 2 adalah cara edukasi yang dapat dilakukan dengan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan. Penyuluhan melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Kemudian, sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Untuk cara ketiga adalah cara teknologis yang dapat dilakukan dengan penerapan produksi bersih, merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu, dan diterapkan secara kontinu pada setiap kegiatan, mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Kemudian, dapat dilakukan dengan penyediaan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya, sebenarnya air pun memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi airnya menjadi jernih yang disebut dengan self-purification. Beberapa tahapan self-purification yaitu yang pertama, clean zone. Zona bersih di mana kondisi oksigen terlarut adalah 8 ppm atau konsentrasi normal DO di perairan dan BDO pada kondisi rendah. Pada zona ini, hewan-hewan air yang membutuhkan oksigen dalam konsentrasi normal tumbuh dengan baik. Yang kedua, decomposition zone. Zona dekomposi adalah zona yang telah dimasuki pencemar atau terdekomposi bahan organik oleh bakteri, di mana BDO meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi oksigen. Hewan yang dapat tumbuh adalah hewan dengan kebutuhan oksigen yang rendah, seperti beberapa jenis ikan dan juga lintah. 3. Septic zone. Zona septik terjadi pada saat keberadaan oksigen di bawah 2 ppm. Ikan akan menghilang atau pindah dari zona ini karena ketidaksesuaian dengan kebutuhan oksigennya. Pada beberapa bagian kehidupan yang terdapat pada zona ini adalah cacing lumpur, jamur, dan bakteri anaerobik. Yang keempat, recovery zone, yaitu pada saat sungai mengalami peningkatan konsentrasi oksigen yang berasal dari penangkapan udara oleh air, aerasi, dan tanaman air. Selain itu, bahan organik mengalami penurunan setelah mengalami dekomposisi sehingga BOD menurun dan populasi bakteri menurun. Yang terakhir adalah clean zone. Clean zone atau zona bersih kembali tercapai setelah recovery selesai. Hewan-hewan air dapat tumbuh kembali dengan baik. Oke, udah banyak nih yang kita bahas buat kalian, mulai dari fakta menarik tentang air, definisi, mekanisme, dampak, dan penanganan pencemaran air. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Terima kasih.